Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Lama nggak jumpa ya. Hari Jumat kemarin nggak bisa ngajar aku. Ada keperluan di Malang, Unikama. Ini yang hadir 14 orang ya. Nurkolis, Ada, Mas Agus, Mbak Asna, Faisal Azhar, Rizviki, Yevian Rahma, Raihan, Mas Bagas Martinus Rianu, Mas Hadi Purnomo, Mbak Tia, Mbak Adven, Kevin, Robi, sama Mas Senli ya. Oke, seperti biasanya agenda kita pada malam hari ini presentasi progres ya. Jadi mohon disiapkan dulu Mas Hadi Purnomo, kalau seandainya butuh dual device, silahkan disiapkan dulu. Double device maksudnya. Oh ya, baik Pak. Baik, Pak. Kita mulai seperti biasanya, kita mulai dari kelompok A terlebih dahulu Mas Hadi Purnomo. Jadi monggo dipersiapkan. Terus untuk yang kelompok B, C, D, dan E juga disiapkan presentasinya. Kalau seandainya butuh double device juga segera dipersiapkan. Suaraku terdengar jelas apa enggak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke, baik. Kali ini kita meeting diawasi oleh Indobot Academy. Biasanya kan nggak ada. Oke. Untuk Trello-nya juga disiapkan ya. Tinggal di share screen aja nanti. Oke. Gimana untuk kesiapannya Mas Hadi Purnomo? Udah ready? Oke. Benar Pak. Oke, Ini lagi silakan. nyari linknya dulu ya Pak. Permisi Pak Bayu, saya mulai dari Trello-nya dulu ya. Oh ya Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Trello-nya sendiri itu kita masih di perakitan hardware, terus kemudian ada pembuatan tampilan dashboard pada aplikasi Kodular dan pemrograman lanjutan. Nah, untuk setiap progresnya mengenai 3 hal ini tuh tidak saya jadikan sendiri-sendiri, tapi saya masukkan di setiap bagiannya. Jadi kayak gini. Jadi di sini kan ada fitur buat apa aja yang udah dikerjain. Nah, ini saya tulis di sini kayak misalkan ada penambahan pengaman arus bocor PE pada itu hardware-nya. Terus kemudian nanti juga saya berikan kayak progresnya berupa gambarnya juga. Kemudian di bagian aplikasi kodularnya sama kayak hardware-nya tadi, progresnya apa aja yang udah dikerjakan sama tampilan gambarnya juga. Buat Trello-nya masih sampai di situ, Pak. Oke, baik. Oke. Oke, dilanjutkan di PPT-nya ya. Iya, Mas Hadi. Oke Pak, untuk hardware sudah ada perkembangan Pak. Sudah dipasang jalur output dari relaynya menuju MCB. Paling itu sih mungkin yang update-annya gitu Pak. Sebentar ya, saya ke depan sebentar aja, 1 menit. Oke Pak, oke Pak. Saya tinggal dulu bentar.
Yuk lanjut Mas Hadi Purnomo gimana? Ya, Maaf oke ya Pak. tadi lagi ada Untuk tamu keluar. Oke, siap Pak. Untuk di hardware progresnya itu jalur output relaynya udah kepasang Pak ke MCB. Jadi rencananya besok mau saya tes gitu Pak programnya. Oke. Kalau saya lihat kayaknya jalur powernya belum dipasang ya. Ya, jadi ini pakai steker Pak. Sudah ada kabel hitam sih yang ke atas itu colokan stekernya gitu. Nanti di sana buat apa pengujiannya gitu Pak. Baru Power MCB dinaikin. power Arduino-nya. Power Wemos-nya. Wemos sama relaynya. Iya belum Pak. Ini hanya apa progres aja belum di running. Iya. Itu masih 220-nya aja ya yang apa namanya? Udah dipasang. Betul Pak. Hmm. Oke. Oh ya ini nanti untuk kelompok apa ya yang Trustbin itu kelompok apa? Kelompok E. Siapa tahu mau apa namanya? Mau tahu kalau spiral itu bentuknya kayak gini. Tapi ini spiralnya kayaknya terlalu ketat ya Mas Hadi. Kurang dikendori dikit. Iya Pak. Oke. Oke, dilanjutkan Mas. Oke Next. Pak. Sementara dari progres hardware itu untuk software atau di aplikasi kodularnya baru sampai sini Pak. Mungkin nanti Mas Ajar yang bisa menjelaskan lebih detail. Silakan Mas Ajar. Oh, baik, makasih. Jadi di sini kita udah buat aplikasinya itu udah sebenarnya udah jadi. Di sini ada buat login screen, terus ada fitur fingerprintnya juga. Terus di sini udah nambah fitur yang itu monitoring sama buat kontrolnya. Di sini udah bisa masukin batasan KWH yang dibutuhin sama perangkatnya mau nyalainnya yang mana aja gitu. Terus tuh cuma di sini ada beberapa kendala, contohnya kayak di monitoring. Jadi misalnya kalau yang arus nih Pak, misal dari dia dari satuan itu bisa keukur, tapi kalau udah ke puluhan dia error gitu. Saya juga itu masih nyari caranya kayak gimana. Tapi buat selanjutnya sih kayaknya mau pakai Firebase aja sih, nggak pakai Blink. Soalnya Blink tuh ada masalah di bagian buat dapetin nilainya, Pak. Gitu. Tipe datanya kah atau gimana yang bikin Ya, susah? bukan tipe data mungkin, Pak. Jadi misalnya kita setnya itu di Blink-nya itu, di apps-nya itu, di programnya itu, di kodularnya, dia cuma bisa milih salah satu doang, kalau nggak satuan puluhan atau ratusan gitu. Cuma kalau misalnya dia turun jadi error Pak gitu. Iya iya iya. Soalnya ada batasan length yang bisa diambilnya gitu Pak. Nah jadi buat yang cuma kalau yang kayak frekuensi kan rata-rata misalnya di puluhan semua gitu Pak, bukan frekuensi. Jadi itu masih bisa kalau yang itu. Cuma kalau yang perubahannya drastis mungkin arus atau dayanya, yang kalau perubahannya drastis gitu itu nggak bisa. Jadi kayaknya kita pakai Firebase sih, atau mungkin ada solusi yang lebih mudah mungkin Pak. Kayaknya harus dicoba dulu sih. Nanti bisa dibandingkan. Terus baru kita cari bedanya di mana. Harusnya dua-duanya bisa sih. Maksudnya konyol nggak sih kalau seandainya aplikasi ngasih batasan kayak gituin? Jadi Cuma error masalah gitu Pak. iya, cuma Ya, masalah tipe datanya kan apa namanya? Panjang data yang bisa diambil gitu. iya Pak. Iya Saya udah iya. nyoba cara lain sih Pak. Cuma kalau misalnya ya gitu sih Pak. Kenapa? Kalau kan dari saya itu dari satuan ke puluhan tuh error. Cuma kalau misalnya dia nilainya udah puluhan, dia itu cuma nampilin satu angka doang ya Pak. Misalnya 10 tapi cuma nampilinnya satu doang. Oh. Jadi gitu loh Pak, aneh banget. Jadi Atau itu ya, ganti. kayak digit yang dipesan itu fix gitu, nggak bisa nambah-nambah. Nggak bisa disesuaikan Pak. Hanya pengen cari yang bisa nyesuaiin panjangnya itu sih Pak. Cuma
nggak nemu Pak gitu. Hmm. Jadi kayak panjangnya harus ditetapin gitu Pak. Oke, oke. Paling itu aja sih kalau dari apps. Mungkin buat kedepannya nyoba pakai Firebase sih. Cuma buat kontrol udah bisa dijalanin sih Pak. Udah nyoba. Oke. Untuk loginnya udah bisa. Itu pakai Udah sidik jari beneran bisa. bisa Pak. Selama sidik jarinya terdaftar di device perangkatnya kita. Hmm. Sama Oh. itu bisa Pak. Oke. Oke, bisa next tuh. Sudah, Pak. Oke, mungkin itu aja Pak yang bisa disampaikan dari kelompok A, Pak. Iya. Terima kasih. Berarti kendalanya itu tadi ya, apa namanya? Yang dari sisi softwarenya ya, aplikasinya. Iya Pak. Iya, betul, Pak. Dari Blue. Kalau dari blinknya, kalau web blinknya itu masih aman Pak. Udah bisa sih. Monitoringnya aman. Coba dari apps-nya aja. Oke, baik. Oke, bisa dilanjutkan ke kelompok B ya. Silakan Mas Nurkolis, Mas Ilham Rizviki, dan kawan-kawan. Tes ya Pak, izin share screen dari mode ya Pak. Iya, silakan, silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Iya, jadi dikarenakan hari Rabu kemarin saya udah ikut pertemuan di malam hari, jadi mungkin ada beberapa hal yang pas saya jelaskan hari ini ada yang sama dengan kemarin sudah dijelaskan. Jadi untuk yang terbaru itu terkait rangkaian PCB. Jadi untuk rangkaian PCB-nya, ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Ya ini untuk yang terbaru mungkin ini sih Pak. Untuk rangkaian PCB-nya barusan dikirim oleh Mas Nurkolis juga. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Untuk yang terbaru. Sedangkan yang lain-lain seperti Bisa di-scroll ke bawah nggak? nah itu dia saya soal ke bawah ini. Nih, kurang lebih udah seperti ini sih Pak. Oke deh. Itu udah berfungsi Sedangkan semua ya? ini Pak untuk kemarin ya hasil tesnya. Kemarin kan ada kendala di kipasnya itu ya? Udah bisa Pak. Jadinya pakai apa? Pakai kipas. Terus? Kemarin pas coba. Solusinya apa kemarin? Ada di mekanis kipasnya Pak. Ada yang agak lengket kipasnya. Oh. Berarti nggak masalah ya? Enggak masalah Pak. Cuma dia baru berputar sekitar RPM di 50 ke atas Pak. Kalau 50 ke bawah dia gak mutar, gak fungsi. Oh iya. PWM ya maksudnya. PWM 50 ke atas. PWM. Dan itu linear dari 50 ke 255. Iya, linear. Pakai Saya berapa? coba pakai dari 0 255 kan? sampai 255. Aman berarti ya. Berarti nggak jadi pakai motor DC ya? Enggak Pak, aman Pak. Untuk heaternya masih belum datang Pak. Masih perjalanan kemarin. Kok lama ya? 2 minggu. Enggak tahu ya Pak. Belum di order mungkin. Sudah di perjalanan paket Pak. Belum ditransfer. Udah.
Oke, lanjut. Iya, mungkin terkait tadi kelompok B mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak. Terkait FPT belum dibikin lagi sih Pak. Sama ini Pak, saya pengen nanya sih untuk PID itu, jadi saya sendiri kan juga udah bertanya ke teman-teman saya terkait PID-nya ini, dan ternyata memang lumayan sulit sih Pak, atau untuk PID ini. Mungkin ada solusi lain nggak Pak? Kalau PID sulit, pakai P aja nggak apa-apa. Apa Pak? Kalau pakai PID sulit, pakai P-nya aja nggak apa-apa. P-nya aja. Iya, Oke. P-nya Kalau aja kemarin bisa kan ya? apa? Kalau P-nya aja bisa. Dipelajari lagi sih Pak. Kalau P-nya itu kan kamu ambil error dari suhu kan. Bentar, tak. Iya. Coret-coret. Ini saya stop share atau gimana Pak? Ya tetap gini aja nggak apa-apa. Aku nyoret-nyoretnya Oke, di kertas. Coba sambil tahan dulu. Kalau pakai P aja, errornya ambil dari suhu ya. Outputnya kan dari PWM 0, anggap aja nolnya itu kasih 50. 50 itu jalan atau berhenti, Lis? Jalan pelan, Pak, kalau Oh. 50, Pak. Berhentinya di bawah 50 baru berhenti. Anggap aja PWM-nya ambil dari 40 sampai 255 ya. Nah, suhu itu kira-kira ringnya berapa sampai berapa? Set point-mu untuk berapa? yang apa Pak? Set point suhumu berapa? Untuk suhu normal kemarin itu sekitar 25 kalau nggak salah. 20-25 itu keduanya mati. Kedua kipas Ya, sama mati. apa namanya? Kipas Sama sama heater. heaternya mati. Iya, 20 sampai 25 karena dianggap sebagai suhu normal. Nah, terus di atas 25 itu Panas, berarti kipas nyala. kipasnya nyala. Berarti di atas 25 anggap aja 26 ya. Tapi 26. mungkin untuk terlalu kecil kali ya Pak. Kan untuk mendapatkan suhu 19 itu juga susah kali ya. Susah banget, nggak mungkin pakai kipas dapat suhu 19. Berarti dinaikkan jadi berapa ya? 26 untuk suhu bawah gimana? Coba di share screen-nya di stop dulu. Aku coba pakai Excel dari sini. Ctrl P. Set point suhu. Set point suhunya titik paling bawah, paling dingin itu di bawah 20. Atau gimana? Coba ditentukan aja dulu. Paling kalau misalkan karena untuk ruangan ya, untuk paling bawah itu 25 kayaknya bisa, 25. Iya, 25. Terus berarti yang paling tingginya 30. 30. Nah, kalau suhu paling panasnya berapa? Suhu Biasanya paling panas yang pernah terjadi di daerahmu. kemarin sih waktu itu pakai 35. DHT 3, hanya tuh 38 sih, 37-38 sih. Ya, Jadi anggap aja anggapnya 38 masuk ya. Pak. Terus Ya, oke. suhu paling rendahnya anggap aja 20 ya. Ya, 20. Nah, ini PWM. Jadi ketika posisi suhunya di 30, 25 sampai 30 kan PWM-nya kan 0% ya. Anggap 0% itu berarti 40 itu tadi. Padahal sebenarnya kalau kayak gini itu lebih bagusnya kamu pecah lagi dari 25 30 itu di angka 27. Gini deh. Kita kasih 27 ya, 27,5 gitu ya. Jadi set point. Ini benar-benar 0%. PWM kipas, PWM heater. Nanti ini tak buat persentase ya. Jadi kalau kan ini beda-beda yang apa namanya? Kipas ini kan di 40 sampai 255. Nah, nanti kamu ambil 0%-nya itu di 40. Mudah nggak maksudku?
ambil 0%-nya di 20, di 40, 100%-nya di 255 biar nanti kamu menyesuaikan sendiri gitu. Kalau seandainya aku menentukan nolnya di 0 kan dari 0 ke 40 kan kayak killing time juga nggak bisa. Terus ketika menyentuh 38 itu di 100%. 100%. Nah, terus heater ketika suhumu mencapai 20, dia kan manasi kan 10%. Ketika sudah mencapai anggap aja 25, ya 0%. Tapi dia kan masih bakal ada sisa panas gitu. Jadi untuk kontrol P sendiri itu kalau seandainya dia dari sini ke turun ya. Dari set point menuju titik paling panas itu ada berapa nilainya? 38 dikurangi 27 berapa? 10-an ya anggap ya. Ada 10. 27,5 dikurangi 20 di sini sekitar ada anggap aja 8. Nah, dari 0% ke 100% itu nilainya 10. Jadi setiap penambahan satu suhu itu kamu ada penambahan 10% PWM. Kalau di konversi ke nilai yang 40 ke 255 berarti ada berapa? Sekitar 215 ya. 215. Jaraknya antara 40 ke 255. Berarti tiap penambahan suhu 1 derajat kamu nambahin sekitar 21,5 PWM 21,5. Kayak gitu. Itu paham apa enggak maksudku? Kalau dari saya sih Bang. Jadi kalau seandainya masih kurang, coba ini kan errornya dari 25 kita ambil set pointnya 27,5 kan ke 38 berarti kan errornya ada sekitar 10 kan. Errornya 10 gitu loh. Nah, errornya 10 nanti kamu tinggal kasih aja nilai konstanta P-nya berapa. Kalau dihitung pakai kayak gini berarti konstanta P-nya itu KP-nya itu sama dengan 21,5. Dapatnya dari mana? Dari nilai maksimalnya PWM dikurangi nilai minimalnya PWM dibagi 10. Kayak gitu. Nah, tapi nilai KP ini bisa dirubah-rubah gitu loh. Dirubah-rubah sesuai respon suhunya. Kalau seandainya respon suhunya terlalu lambat, berarti bisa dinaikkan KP-nya. Kalau seandainya respon suhunya, tapi kalau seandainya KP-nya mbok tinggikan, efeknya nanti dia bisa overshoot-nya ke bawah sini ya, overshoot-nya ke kurang dari 25. Jadi kalau bisa jangan sampai ketika kipas nyala baru aja dimatikan tapi suhunya itu udah mencapai di bawah set point aman. Set point amanmu kan 25 kan. 25 sampai 30. Berarti kalau saya di bawah 25 itu si heater nyala. Itu kontrolnya kurang bagus kalau sampai kayak gitu. Jadi sampai kayak gantian gitu. Jadi dibuat kalau seandainya memang suhunya lagi dingin, terus heaternya aja yang nyala. Jadi ketika heater mati, itu suhu dari ruangan itu nggak mencapai lebih dari 30. Terus kalau suhunya lagi panas, suhu luarnya lagi panas, cukup kipasnya aja yang nyala, jangan sampai suhu di ruangan itu kurang dari 25. Itu parameter yang bagus. Gitu. Paham nggak? Coba ditanggapi dulu. Secara garis besar sih paham saya. Ya. Nah, contohnya ini kan kalau heater kita nggak tahu ya, dia mulai tergerak panas itu berapa. Contoh 0 sampai 255. 0 sampai 255 itu berapa, tinggal dibagi 8. Ya 255 dibagi 8, berarti sekitar berapa 255 bagi 8? 30-an ya, sekitar 30-an penambahannya. Nah, kalau yang
ini 21,5 itu KP-nya kipas. Nah, 31,8 itu KP-nya heater. Itu beda lagi. Jadi karena kamu ada dua device yang dikontrol dengan satu inputan, ya satu feedback lah. Dengan satu feedback jadinya kamu punya dua kontrol P. KP itu konstanta P. Gimana? Gimana, Lis? Paham nggak, Lis? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham apa kamu dari tadi ngobrol sama temenmu? Masih di mute loh, Riz. Masih sambil mengerjakan proyek. Oh iya, siap. Nah, memang karakteristiknya kontrol P itu kan kasar ya. Jadi apa sih gunanya I sama D? Kalau I itu kan gunanya buat mempercepat responnya ya. Jadi kalau di suhu 38 itu kalau dibandingkan dengan kontrol P aja dan kontrol P yang dilengkapi dengan I, harusnya untuk mencapai set point itu lebih cepat yang ada I-nya. Gitu. Nah, berhubung ini kamu tadi masih kesulitan dengan PID, jadi coba dulu kontrol P, nanti bisa kalau seandainya waktunya masih ada, bisa dicoba dengan kontrol PI. Terus kalau kayak gitu kontrol PD. Kalau bisa tiga-tiganya kontrol PID gitu. Nah, D itu gunanya buat apa? D itu buat meredam, biar dia nggak overshoot. Contoh kamu dari suhu 20, mau naikkan ke 27,5, itu benar-benar berhenti di 27,5 gitu. Nggak sampai 14 ke 30 atau 31. Itu fungsinya kontrol D. Gitu. Nah, kalau nilai KP sendiri itu kan kalau seandainya kita tinggikan berarti responnya cepat, tapi ya overshoot-nya banyak. Kalau direndahkan, benar dia nggak overshoot, tapi responnya telat. Bukan telat sih, responnya lebih lama. Gitu. Jadi kayak kalau jaraknya masih jauh itu dia ngegas gitu loh. Terus kalau udah dekat kan jadi melambat. Nah, kalau udah mencapai set point dia ngerem. Analoginya kayak gitu. Kalau dia pakai P, jarak kecepatannya itu fix. Jadi kalau ibarat kamu naik motor itu kalau jaraknya masih jauh, ya sama aja sih. Jadi kalau jaraknya jauh, kecepatannya itu berdasarkan jaraknya. Tapi kalau ada I-nya itu ada variabel waktu yang dipertimbangkan gitu. Kalau dia terlalu lama berada di error yang sama, dia nanti responnya lebih cepat lagi. Jadi kayak nilai konstantanya dinaikkan. Ada error yang ditambah. Gitu. Nah, kalau D itu tadi kayak pengeremannya. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang masih dibingungkan atau coba dulu? Dicoba dulu. Iya, soalnya ini kamu juga harus tahu sih ya, dari apa namanya? Dari suhu, anggap aja dari suhu 38, kalau seandainya sekarang kamu udah punya kipas, dari suhu 38 untuk menurunkan ke 27,5 itu selama apa? Tapi kayak masih, karena suhu 27,5 itu kan suhu normal ya. Itu ya masih bisa-bisa aja sih, nggak akan overshoot ke 20 juga dengan menggunakan kipas. Kecuali kalau kamu pakai peltier yang pakai dinginnya itu masih mungkin gitu. Masih mungkin sampai ke 20. Tapi kalau seandainya dia udah pas di 27 kayak udah nggak butuh kontrol gitu. Meskipun kipasnya dinyalakan 100%, dia nggak akan overshoot ke 20 derajat Celsius. Nggak akan overshoot juga. Dan heatermu itu juga suhu maksimalnya berapa? Itu juga kita kan masih belum tahu. Kalau heatermu itu suhu maksimalnya di 27,5 ya, meskipun kamu gas terus ya nggak akan dia sampai 30 gitu. Maksudnya itu gitu. Nah, apa sih gunanya kontrol itu? Kontrol itu dipakai kalau aktuatormu, ya kipas sama heatermu itu bisa melebihi set pointmu gitu.
Nah, dikontrol biar dia nggak kelebihan atau telat respon. Itu kontrol P. Kontrol P. Kontrol P. Kontrol P itu apa, Lis? Kepanjangannya. Ayo, Nurkalis. Kontrol P itu apa, Lis? Ada yang tahu di sini kontrol P itu kepanjangannya apa? Mas Ilham? Ilham Rizviki? Tak tunggu, tak tunggu sampai ketemu jawabannya. Apa ya? Apa ya? Kelompok lain juga boleh jawab loh. Kontrol P itu apa? Control pulse, Pak. Ah, Control pulse. pause? Pulse, PULS. Enggak. Sejak kapan kontrol P jadi kayak gitu? Aduh. Coba ya kita googling. PID. Penyakit radang panggulnya bukan. Enggak. Kontrol PID. P-nya apa? Proporsional. I-nya integral. D-nya? Ayo, tebak D-nya apa? Derivatif. Iya. Ini Mbak Hasna ini habis googling atau memang tahu dari awal kok diem aja tadi? Bener ya, jadi proporsional integral derivatif. P itu proporsionalnya tok. Jadi integral sama derivatifnya nggak dipakai. Kalau kamu pakai kontrol P. Apa ya contohnya pakai kontrol P itu ya? Contoh kontrol P. Nggak tahu lah, nanti coba tak carikan referensi lagi yang pemanfaatan kontrol P. Kalau servo itu menurutmu pakai kontrol apa? Servo. Gimana cara dia mempertahankan sudutnya? Nurkalis tahu? Servo itu gimana prosesnya dia mempertahankan sudut? Enggak ada yang tahu ya? Dari kelompok lain? Mas Ilham mungkin? Mas Kevin? Mas Hadi Purnomo? Mas Faisal Asar? Servo ini feedbacknya apa? Sensornya. Kenapa kok dia dikasih PWM, dia bisa mempertahankan di sudut tertentu? Oke, mungkin next ya. Kalau seandainya tak teruskan kayaknya nggak ada waktu buat kelompok lain juga ini. Oke, mungkin bisa di stop. Untuk kelompok B gimana? Udah cukup atau masih ada yang perlu disampaikan? Sejauh ini sih cukup, Pak. Gimana? Udah cukup? Oke, kalau gitu bisa dilanjutkan ke kelompok C ya. Silakan untuk kelompok C. Suara saya tadi tak terdengar, Pak. Kayaknya kedengaran cuma mati. Macet-macet. Oke, silakan kelompok C.
Sudah terlihat ya Pak? Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak, untuk progres masih seperti ini. Terus untuk yang akan dikerjakan, ini Pak. Yang sedang dikerjakan itu merangkai komponen secara keseluruhan, kemudian menulis kode program Zoomer secara keseluruhan, kemudian memonitoring data sensor dan kontrol menggunakan Blink, kemudian membuat laporan proyek akhir, selanjutnya hardware menunggu motor DC dan adaptor. Yang sudah dikerjakan, program sudah masuk Blink dan penentuan ukuran kitchen hot 25x30 menggunakan kardus atau triplet. Ya Pak, itu aja Pak yang dari kelompok C. Kalian selama seminggu ini ngerjain apa? Maaf Pak, sebelumnya kalau untuk dari saya sendiri sedang progres yang laporan Pak. Oke. Untuk Ya. kelompoknya siapa aja? Ada Mas Hendy, kemudian Mas Robi, ada Mbak Raihan, kemudian ada Mas Sayudi Hamzah. Oke, Mas Henly hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Selama seminggu ini ada progres apa aja, Mas? Oke, kalau di aku ya, Pak, karena Ya. megang hardware juga, itu aku sebenarnya nunggu itu namanya apa? DC fan-nya, ya kan, sama adaptornya 12 volt. Tuh, rencananya mau tak rangkai biar dia bisa supply WMOS-nya serta motornya di relay. Tuh, terus kalau di program aku udah nyoba itu Pak, yang apa namanya, bikin tombol manual, ya kan? Cuman itu masih bentrok. Jadi ketika sensornya ini kan masih mendeteksi suhunya di atas rata-rata, terus aku coba apa namanya, Gimana? tuh. Lanjut. Nggak kedengeran yang terakhir. Oh, Setelah ya. kata bentrok. Gimana Mas Hendy? Halo? Cek. Suaraku nggak masuk kah? Kelompok C? Gimana? Cek, halo. Iya. Lanjut. Iya. Sinyal. Nah, itu. Ya tadi. Jadi ketika tombolnya kan di blink, ya kan? Itu ku pencet, ku matiin gitu kan. Itu posisinya masih apa namanya, nyala karena sensornya mendeteksi suhunya masih di atas, ya, masih panas. Nah, itu kan ku pencet, matiin secara manual. Itu emang benar motornya itu mati, relaynya itu off gitu. Cuman itu cuma sementara. Jadi setelah itu kan aku kan ku setting apa namanya, ngirim datanya itu 2 detik. Jadi 2 detik setelah aku ngeklik dia lanjut lagi nyala karena masuk di apa namanya, programnya yang otomatis itu. Iya. Jadi itu salah satu solusinya memang kamu harus ngasih tombol mode juga. Jadi mode manual sama mode otomatis. Kalau mode otomatisnya, kalau modenya kamu arahkan ke manual, berarti untuk
sensornya itu diabaikan. Jadi full kontrol dari Blink, dari aplikasi. Tapi kalau seandainya mode otomatisnya diaktifkan, tombol-tombol di Blink itu yang bukan tombol-tombol di aplikasi itu nggak bisa dipakai, di off kan, gitu. Oh, oke sih Pak. Dicoba dulu aja sih. Nanti kalau seandainya masih nggak bisa, coba kita saling share program aja nanti. Kita cari bareng-bareng. Oke Pak. Nah itu karena error itu tadi juga aku ya cari-cari kan. Ternyata ada namanya library-nya apa sih? Timer one atau apa gitu. Terus ada function namanya interupsi. Nah itu apakah bisa diterapin atau gimana Pak? Kalau menurutku sih nggak harus sejauh itu sih. Itu cuma kamu harus misah antara mode otomatis sama manualnya aja. Kalau pakai interrupt nggak perlu. Interrupt itu fungsinya kayak kamu bikin timer gitu ya. Kamu proses menjalankan alatmu, tapi timernya kan tetap nambah. Itu namanya interrupt. Iya. Tapi kalau yang tadi itu tak rasa nggak perlu. Selama datamu kan masih tetap bisa nyampe kan selama 2 detik sekali kan. Iya Pak. Ya itu nggak masalah. Interrupt itu konsepnya lebih nginterupsi lagi dibanding hal kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak perlu interrupt. Jadi cuma tinggal memastikan aja modenya yang dipakai apa. Kalau lagi mode manual berarti sensornya diabaikan. Kalau mode otomatis berarti tombolnya yang diabaikan. Gitu aja. Oke Pak. Oke. Oh ya, untuk dari kelompok yang sudah presentasi jangan lupa diupload ya PPT-nya. Untuk Trello-nya di screenshot terus masukkan ke PPT. Terus diupload ke Zoom. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak ini? Kayaknya masih ada ya. Untuk kelompok C. Izin bertanya Pak. Oh iya. Untuk di pertemuan selanjutnya itu apakah diperbolehkan semisal untuk presentasi laporan atau kayak itu Pak, apa namanya? Misal di lembar pengesahan itu dicetak atau tanda tangan digital itu boleh Pak? Oh. Begitu Pak. Oke. Itu rencana dipresentasikan kapan? Pertemuan selanjutnya? Disepakati aja. Berarti kalau gitu untuk hari Rabu nanti semua kelompok presentasi laporan aja. Biar ada waktu buat ngerjakan progres. Maksudnya kalau presentasi laporan kan yang ngerjakan laporan kan beda dengan yang ngerjakan alat gitu loh. Jadi yang ngerjain alat biar fokus ngerjain alat dulu. Nanti di satu pertemuan dalam 1 minggu kan ada 2 pertemuan. Satu pertemuannya buat presentasi laporan, satu pertemuannya buat presentasi progres. Biar nggak kejar-kejaran. Menurutku kalau seandainya seminggu waktunya dikejar 3 hari udah dikejar presentasi, 3 hari kemudian dikejar presentasi untuk progres lagi, itu kayak nanggung gitu. Jadi mending untuk presentasi progresnya dibuat 1 kali aja, terus sisanya dibuat presentasi laporan. Gitu. Gimana, setuju nggak? Kalau oke, diagendakan aja di hari Jumat atau hari Rabu, nanti satu pertemuannya buat membahas alat gitu. Saya rasa kayak tadi yang kontrol P itu kan juga sebenarnya kita bisa ambil satu pertemuan untuk bahas itu gitu loh. Kayak sebelumnya ada kalibrasi data itu juga penting kan. Kalibrasi data itu juga kita bisa habiskan di satu pertemuan. Terus untuk kontrol-kontrol yang teman-teman masih asing kayak kontrol P, ID tadi itu juga bisa dibahas di satu pertemuan. Nah, jadi nggak semuanya kita pakai buat presentasi progres kayak gini. Gimana? Oke ya, berarti untuk hari Rabu besok yang dipresentasikan laporannya aja untuk semua kelompok, oke? Kayak gitu? Bertanya lagi Pak. Ya. Berarti progresnya aja nggak apa-apa ya Pak? Belum semuanya. Kayak misal bab 1 dulu, nanti bab 2 gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Nanti kan itu hubungannya dengan masalah penulisan kan. Jadi yang kalian konsultasikan itu penulisannya itu.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin itu juga yang jadi penting karena di situ kan ada narasi pembuatan alatmu kan. Jadi gimana sih narasimu, kamu bikin alat itu tujuannya buat apa, urgensinya apa gitu. Itu juga penting, harus benar-benar dibangun. Jadi nggak sekedar canggih-canggihan alat aja, karena ya itu harus meaningful gitu. Oke, kayak gitu Mbak Tia. Gimana? Terima kasih nih Pak. Oke, berarti disepakati untuk hari Rabu besok berarti ya. Itu kita semua presentasi laporan ya. Minimal bab 1 selesai. Kalau bisa dilanjutkan ke bab 2 juga nggak apa-apa. Oke. Oke, lanjut. Mau tanya Pak. Ya. Jadi itu kan punya aku kan ada servonya. Itu rencana awal kan buat katup kan ya. Misal aku hilangin gitu gimana? Duh, kenapa? Ya nggak apa-apa sih seperti itu. Cuman ya melihat apa nanti mekaniknya buat casingnya itu loh, buat exhaustnya itu loh. Susah ya? Iya. Sirip-sirip. Aku dari awal udah ngira sih kayak pasti susah itu. Kalau kamu tahu exhaust yang asli ya, bukan yang asli, maksudnya pabrikan exhaust yang biasanya dipasang di fan kitchen itu atau di mana di kamar mandi itu, dia kan awalnya buntu. Ketika dia kipasnya nyala, katupnya itu kena kena anginnya gitu, ketiup. Jadinya dia buka. Oh. Konsepnya sesederhana itu gitu. Boleh Apa perlu tak ambilkan ya? Sebentar ya. Tak ambilkan. Aku ada contoh kayaknya. Cek. Suaraku masuk ya, udah ya. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi dia itu katupnya itu ya nggak ada yang kontrol. Jadi kalau posisinya dia kemana dia ya? Oh gini. Kan dia gini kan, madepnya ke bawah. Lah kalau kena angin itu dia bakal buka sendiri. Jadi kalau anginnya mati dia bakal nutup. Terus gimana ya nyontoinnya ya? Tolong deh. Sambungin Mbak, sambungin. Ya, bentar. Kabel nggak ada. Ini nih. Colokin. Ya, tapi ini pendek. Nah, enggak, tolong kamu tancepin. Demo ini loh di depannya adik-adik. Ya, jadi dia bakal bisa buka sendiri. Mudah-mudahan ya. Kalau enggak fail. Udah nyalain. Nah, itu kan buka sendiri kan dia ya. Wih. Nah, kalau dicabut dia bakal nutup sendiri. Ya, segitulah konsepnya. Enggak ada servonya juga. Terima kasih Mas Dewa. Gitu, Mas Senli. Kalau konsepnya kayak gitu kan sebenarnya dia sederhana ya. Jadi kayak enggak overkill gitu, bukan overkill sih. Enggak buang-buang daya juga. Terus memang fungsinya penting ya katup ya. Jadi biar tikus nggak masuk, terus lain-lain nggak masuk kalau misalnya nggak dipakai. Gitu. Dan dia satu arah. Jadi kalau seandainya dia ditiup dari luar itu dia nggak akan bisa masuk udaranya. Bisanya cuma ngehisap, ngebuang aja. Gitu. Nah, kalau kamu nggak jadi pakai servo, terus gimana?
kebuka dong berarti. Iya Sedangkan sih, mungkin gimana? mungkin bisa terapin kayak yang punya Bapak sih. Itu. Iya, Yang kalau aku satu. lihat punyamu kan itu kan di kipasnya itu sambungan ke luarnya itu kan pakai pipa kan. Ya, Nah, ya kalau kayak gitu bisa sih harusnya dibuat kayak gini. Atau pakai servo agak sulit memang. ya Jadi kalau apa namanya desainnya sih nanti bisa dirubah-rubah lah ya, sesuai dengan yang gampangnya gimana gitu. iya, Terus mungkin itu sih Pak. Dan tambahan lagi filter di bawahnya sih. iya, Apa namanya di sebelum motor itu loh. iya. Ya belum Nah, kipas. Tuh. Dan fungsinya katup itu kan biar kalau seandainya rumah itu ber-AC dia nggak ngobos keluar gitu. Jadi penting juga. Oke, ada lagi nggak? Memang emang kalau lagi penentuan judul itu kayak menggebu-gebu gitu untuk masalah judulnya biar kerennya gimana konsepnya. Tapi waktu pelaksanaannya memang agak kesulitan. Malah yang awalnya kelompok B itu kan pengen PID Fazi kan. Pengen PID Fazi. Sedangkan sekarang kayak kesulitan gitu untuk PID-nya. Iya, Lis. Gimana, Lis? Nurkolis udah AFK ini kayaknya nonton Pildun. Nggak ada. Jadi ya gitulah untuk masalah ya mumpung masih belum itu bisa apa Ada masih Pak mendengarkan Pak. ada Mas Yan. Tadi tak ajak ngobrol nggak nyauti. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi yes nggak apa-apa mumpung masih sekarang kan tak toleransi dulu untuk penentuan konsepnya itu jangan terlalu sulit. Jadi yang bisa-bisa aja yang penting useful dan meaningful gitu. Berarti dan berguna gitu. Terus kemasannya bagus. Banyak sih sebenarnya yang pengen tak turunkan gitu. Maksudnya bukan diturunkan sih kayak yang awalnya ketinggian jadi tak turunkan kayak awalnya PID Fazi, terus yang kelompok D punyanya Mas Agus Diana itu yang berhubungan dengan cabai merah itu kan sulit gitu. Aku pernah ngerjakan apa namanya teknologi yang berhubungan dengan makhluk hidup itu memang sulit karena kondisi lingkungan itu kan nggak menentu ya. Jadi kondisi makhluk hidupnya sendiri juga nggak menentu, nggak bisa dipastikan gitu. Dia kemarin habis menang bonusnya banyak makanya bagi-bagi. Oke lanjut ya. Terus kayak gitu. Jadi nanti teman-teman yang lain juga nggak menutup kemungkinan kalau seandainya memang kesulitan di pengerjaan itu bisa menurunkan standar. Dengan alasan bukan kemahalan biaya ya. Kalau masalah kemahalan biaya kan udah dihitung dari awal apa namanya RAB-nya. Kalau masalah teknis pengerjaannya yang kesulitan itu masih bisa lah apa namanya dibahas dan diturunkan. Kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau udah mentok nggak bisa ya berarti fiturnya dihilangi. Gitu. Gimana? Setuju? Setuju apa setuju? Setuju. Kayak DPR. Setuju. Astagfirullahaladzim. Ini direkam. Oke. Lanjut. Lanjut. Aku kena kartu merah nanti ini. Oke lanjut. Untuk kelompok C sudah cukup atau mau nambah lagi? Sudah cukup Pak. Oke, untuk Trello-nya di screenshot dimasukkan ke PPT ya, terus diupload ke Zoom di kolom chat. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Agus Setiana. Kelompok D, silakan Mas Agus, Mbak Adven. Mbak Adven, mangga. Mangga.
Iya Pak, Hmm. sebentar. Untuk suara saya kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Untuk progres dari kelompok D itu progres hardware dari tanggal 1 sampai 2 Desember itu ada pemasangan plastik ultraviolet, kemudian pemasangan selang dan nozzle, kemudian ada pemasangan dan pengecekan elektrikal. Untuk target minggu depannya itu pemasangan pengetesan sensor DHT11 sampai monster dan relay. Udah Pak. Coba back ke apa namanya? Nah ini. Untuk tanahnya nanti gimana media tanamnya rencananya? Halo Pak, izin masukan. Iya. Pakai tray Pak, tray nampan bibit Pak. Oh. Belum ini sih Pak, belum nyampe sih Pak, udah beli. Oh ya, itu kan sprayernya ada berapa sprayernya, nozzle-nya? Ada 5 Pak. Itu bisa. Kamu pakai apa namanya? Kamu pakai water pump itu terus 5-5-nya bisa kuat. Belum Agus coba sih Pak. Soalnya Agusnya lagi di luar rumah. Belum sempat Agus coba. Iya, dicoba dulu ya. Soalnya kalau sprayernya ya dicoba dulu sih di kemampuan water pump dengan sprayernya. Kalau seandainya kelima kebanyakan ganti 3 juga nggak apa-apa. Dicoba dulu tapi nanti hasilnya kayak gimana dibandingkan. Iya Pak. Khawatirnya nanti 5 kebanyakan kan cuma netes gitu. Nggak ada apa namanya? Nggak ada semburannya. Nggak ada tekanannya gitu. Oke. Terus untuk peletakan sensor nanti rencana di mana? Rencana untuk sensor DHT sih mau dekat panel Pak. Jadi di belakang project box yang itu ini di situ. Tapi aku juga masih mikirin buat kan nanti pasti banyak air juga yang keluar gitu Pak. Nah dari kelistrikannya juga masih PR juga sih Pak. Masih dipikirin juga caranya supaya nanti kelistrikannya aman. Coba dibuat sejajar sama sprayer deh. Jadi di tengah-tengah sprayer itu kan di bagian situ kan di bagian yang nggak kena air harusnya. Airnya kan ke bawah semua. Iya Pak. Coba di situ. Khawatirnya kalau di belakangnya box itu, tapi Semprot harusnya ya, Pak? masih jauh sih. Kejauhan sama itunya, sama media tanamnya. Malahan khawatirnya kena panas dari power supply. Ya juga sih Pak. Oh iya, untuk progresnya tolong dipercepat ya. Kalian deadline apa namanya? Pengerjaan sampai kapan? Kalau dari tim Agus pribadi targetin di minggu ini tuh udah beres semua sih Pak. Jadi minggu depan udah mulai kayak trial error sistemnya semua gitu Pak. Jadi udah si hardware-nya udah full jadi sama sensor-sensornya udah kepasang, tinggal trial error. Maksudnya kalau misalkan ada trouble nanti bisa langsung diatasi gitu Pak. Jadi minggu ini sih Pak. Oke. Kalau deadline dari MSIB-nya, dari Indobot? Itu di minggu 19 Pak. Jadi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, udah cepet itu ya? Iya Pak. Harus benar-benar lari. Oke. Terus untuk hardware-nya coba di next. Next, oke, Surmosture. Untuk hardware-nya ada kendala nggak? Ada Pak, untuk di relay-nya nggak tahu kenapa ya Pak. Udah aku coba
olah kalik juga relaynya itu gak mau gak mau aktif gitu Pak. Padahal di codingan sama di wiringnya itu udah benar Pak. Jadi kayak yang pernah dulu didiskusiin sama Bapak di pertemuan apa ya? Yang sama Mas siapa gitu Pak. Pernah kendalanya kayak gitu Pak. Atau mungkin itu ya, tegangannya 3,3 harusnya. Dia bisa nyala tapi nggak bisa mati kalau yang dulu itu. Iya, Agus juga sama Pak kayak gitu Pak. Jadi Dia dia nggak- nyala terus. Oh, iya itu kayaknya harus di 3,3 itu relaynya. Jadi kayak level tegangannya si logiknya itu yang buat nerima logiknya dia di 3,3. Jadi kalau kelima terus dia low-nya nggak benar-benar bersih nol gitu. Atau solusinya inputnya di pull down. Dia aktifnya high atau low? Low Pak. Aktifnya low. Iya Pak. Kebalik jadinya Pak. Oh, apa harus di pull up ya? Biar dia mati. Bisa jadi sih Pak. Belum Agus Jadi coba kalau lagi. dia low itu nyala, high-nya harusnya mati, tapi dia nggak mati. Iya Pak, kayak gitu. Ya, kalau dulu saran dari Mas Hadi Purnomo kalau nggak salah itu dikasih 3,3 aja untuk supply-nya. Iya Pak, paling nanti Agus coba pindahin ke 3,3. Iya, dicoba aja dulu. Itu relay yang bawaan dari itu ya, kit Indobot bukan atau beda? Sebetulnya ini yang Agus pakai ini yang Indobot. Nah tadi siang Agus juga coba beli lagi Pak, dan ternyata sama hasilnya. Sama aja ya? Iya sama aja Pak. Iya, kalau yang bawaan dari Indobot itu harus 3,3 kalau dulu. Dulu dicoba ya. Saya juga sebelum-sebelumnya nyoba ya 5 volt aja lancar. Tapi coba dulu aja lah, turunkan ke 3,3. Nanti kalau seandainya bisa ya udah pakai itu, kalau enggak ya kita cari solusi yang lain. Iya Pak. Sebenarnya kita bisa loh bikin sendiri itu. Tinggal relaynya kan, beli relaynya aja itu kan murah ya. Maksudnya cuma 5.000 atau berapa, 4 ribuan. Yang biru itu 5 volt itu, terus kita drive pakai transistor. Cuma kalau kalian nggak biasa nyolder nggak biasa nyolder komponen, agak ribet juga. Kan kebanyakan nyoldernya udah modul-modul semua. Gitu. Oke, lanjut untuk kelompok D gimana? Udah cukup? Atau ada yang perlu ditanyakan? Kendalanya apa? Cukup sih Pak. Sama satu lagi paling tadi kayak Mas siapa ya? Mas yang di kelompok A itu, jadi kan aku coba pakai bling ya Pak. Jadi sama panjang nampilin datanya itu hanya integer, jadi nggak bisa float. Jadi nggak bisa koma-komaan. Sama kalau misalkan kan di settingan kodularnya itu semisal dikasih tampilan angkanya itu cuma puluhan. Nah, semisal nanti jadi satuan itu dia nggak bisa Pak, jadi error. Oh iya. Tipe data ya masalahnya ya. Iya Pak. Oke. Coba nanti cari solusi bareng-bareng. Masalahnya sama kayaknya. Oke, dicoba dulu Mas Agus. Nanti kalau seandainya di 2 pertemuan selanjutnya masih tetap sama, coba kita bahas lagi. Iya Pak. Oke, untuk Trello-nya gimana? Sudah diisi? Udah Pak, udah di-update. Mbak Adpen. Di Mbak Adpen. Mbak Adpen tuh main nggak open cam ya? Lagi di manakah Mbak Adpen? Lagi di luar. Tuh kan, lagi di luar.
Untuk Trello-nya di screenshot terus dimasukkan ke PPT ya, terus diupload. Baik, Pak. Oke, sekarang lanjut ke kelompok E. Trashbin. Silakan kelompok E. Oke Pak, izin share screen. Ya. Sudah terlihat kah? Sudah. Ya, ini untuk laporan progres minggu ini atau hari ini. Pertama ada ini user interface yang udah kita buat menggunakan MIT App Inventor. Di sini loading screen-nya, yang ini yang tengah home screen-nya atau buat monitoringnya sama tracking-nya. Kemudian nih ada bagian about us. Nah ini ya mungkin ini memang batasan dari penggunaan ini kali ya, MIT App Inventor. Jadi tampilannya tuh kayak kurang bisa dimodif lebih banyak lagi gitu. Nah awalnya saya juga nyoba pakai Codular seperti yang lainnya, tapi pas saya konekin ini kan saya apa ya? Ini saya menggunakan database-nya itu pakai Firebase. Nah ketika saya coba konekin Firebase ke Codular itu errornya kayak gini Pak. Sebentar. Nah, errornya kayak gini. Saya juga kurang tahu sih kenapa ini. Saya udah cari-cari juga di forumnya si Codular. Itu juga belum ketemu solusinya. Iya, iya. Kemudian ini Trello. Trello-nya juga mungkin saya juga kurang update sih, Pak. Agak terlantar juga ini Trello. Bagi tugas saja sama teman-teman yang lain. Iya Pak, udah. Yang biasanya yang edit tuh juga ada Mas Arif yang biasanya ngubah-ngubah ini. Terus ya mungkin udah itu dong Pak sama ini yang nanti akan dilakukan fitur WiFi Manager biar nanti bisa connect kalau misalnya terputus dari koneksi WiFi yang udah disimpan gitu Pak. Oke. Kendalanya dari segi hardware gimana untuk GPS-nya? Udah dapat? Udah Pak, udah bisa. Kemarin itu kendalanya yang itu Pak, power supply-nya itu. Baterai 9 volt yang kotak itu cepat habis. Iya, nggak kuat. Ini terus? lagi ini sih Pak, lagi beli placeholder-nya buat ini, buat apa yang baterai laptop itu, baterai power bank. Yang 186.500 itu ya? Iya Pak. 18650. Dikasih berapa? 2, 3, 4? 2 Pak. 2 kan jadi 8 ya. 8 volt. Terus diturunin ya? Nah itu Pak, saya juga agak bingung nih Pak. Saya pernah nyoba itu, kalau saya turunin ke 5 volt, itu malah kayak nggak kuat buat ngangkat beban si sensor dan komponen lainnya. Yang bikin nggak kuat itu bukan baterainya, tapi device yang buat nurunin. Kamu pakai apa itu regulatornya? Step down-nya ya Pak. Step down-nya itu pakai yang MP apa gitu Pak, yang kotak warna hijau itu. Oh, 1854 yang kecil itu ya? Iya Pak. Harusnya kuat sih itu. 1584 apa 1884? 1584 ya? 3 ampere. Kalau yang kecil 1 ampere kalau nggak salah. Ada 2 versi. Nah itu kalau misalnya seandainya nggak di step down, apakah kira-kira ada masalah nggak Pak? Masalah pasti. Mending itu di paralel terus di step up ke 5 volt. Yang biasanya baterai power bank itu kan dia satu sel di paralel terus dinaikin ke 5 volt. Gitu. Soalnya nanti di alatmu kan juga pasti diturunin lagi ke 3,3. Oke Pak. Mungkin nanti bisa saya coba juga. Iya, akhirnya dapat kapasitas banyak kan kalau paralel kan ya. Iya Pak. Daripada dinaikin terus diturunin lagi. Bukan dinaikin sih, di seri terus diturunin lagi. Iya Pak. Oke. Oh ya, yang sebelumnya dong. Lihat bentuk alatnya. Nah, itu kan kemarin kan kamu tanya spiral itu apa. Tadi kan udah ditunjukin ya sama Sadi Purnomo ya. Oh iya Pak, ya saya lihat Pak. Mungkin bisa pakai itu biar lebih rapi, mungkin yang bagian belakang. Terus kan untuk sampah kan kalau kondisi idealnya basah dan lain-lain itu gimana? Nggak ada masalah ya? Maksudnya nggak sampai ke situ gitu anunya.
pembahasannya. Jadi batasan aja gitu. Seharusnya sih nggak ada masalah ya Pak, soalnya udah pernah dimasukin plastik juga, nggak ada masalah. Itu kan tergantung dari ininya, apa namanya, durasi tembakan si ultrasoniknya. Kalau terlalu sering juga ini membuat Bukan, baterainya jadi sensor. maksudnya alatnya. Maksudnya, Kalau tempat sampah kan di luar, kena embun, kena iya, basah, maksudnya itu kalau basah gitu ya Pak. iya. Kalau itu belum ada sih Pak, belum kepikiran ke situ. Hmm. Oke. Oke. Sudah cukup, ada yang mau didiskusikan lagi? Ini waktu masih ada 10 menit. Apa ya Pak? Mungkin Pak, udah mau cukup. tanya Pak, Oh iya, Mas Bagas. itu yang katanya kan dibagi dua, yang kayak hari Rabu laporan progres, terus hari Jumat laporan apa, itu jadinya iya Pak? Jadinya gini aja, kan tadi kan ada masukan dari Mbak Tia buat buat laporan tertulisnya itu juga dikonsultasikan. Nah, gimana kalau kita agendakan di setiap hari Rabu? Karena gini, kalau kalian, saya rasa kalau seandainya kita keseringan laporan progres tentang alat, itu yang ngerjain jadinya nanggung setengah-setengah gitu. Jadi ya wis, biar seminggu sekali kalau seandainya ada kendala bisa dikumpulkan, terus bukan dikumpulkan sih. Jadi kayak masalah dari beberapa kelompok itu apa dikumpulkan, terus nanti saya jadikan materi di pertemuan selanjutnya gitu loh. Jadi untuk hari Rabu itu kita cukup membahas tentang penulisan laporan. Gimana? Oh ya Pak, ya masuk sih Pak. Masuk ya? Setuju. Lagi Ya. di mana Mas Bagas? Di apa tuh Pak? Apa itu apa? Apartemen. Oh, Pindah. apartemen. Nah. Oh, namanya apa tuh sekarang? Enggak, bahasa Jepangnya apa tuh Pak? Oh, apa tuh? Ya Pak. Kalau dormitory itu apa artinya? Dormitory itu asrama. Oh, beda ya? Beda Pak. Kalau yang kemarin di dormitory, sekarang di apa tuh Pak? Oh, sekarang pindah berarti? Berarti bisa room tour lagi nih? Bisa, tapi ya rumahnya rumah lama Pak. Gak apa-apa. Yang penting kan Jepang. Bisa Pak. Gak apa-apa ya. Mumpung masih 7 menit. Nanti kita selesaikan di 20.28 lah. Jadi Mas Bagas ada room tour 5 menit. Silakan Mas Bagas. Jangan di kamar saya, kotor Pak. Ya kalau kotor kan bawahnya. Jadi bisa diarahin ke atas. Oh iya Pak. Bentar, Pak. Yang penting Jepang. Loh kan ya, mirip kayak yang di itu kan, yang di film ini Pak, bentar Pak. Di film Doraemon. Ini. Wih, beneran ya, beneran di Jepang ya kamu ya? Beneran Pak. Ini luarnya. Aduh. Pak, kelihatan sih. Iya sama. Pak, berarti besok itu yang ditampilkan penampilan laporan makalah. Ya, laporan makalah aja untuk besok. Aku mau tanya yang di tangga itu saklar kah? Yang mana Pak? Yang di tangga, di handle-nya tangga. Nih. Iya. Oh, bukan ya? Ini handle-nya tangga. Oh, itu saklar apa? Yang di atasnya. Ini lampu Pak. Oh, bukan lampu yang di tangga. Oke, lanjut terus. Di Jepang nggak ada hantu ya? Waduh, jangan ngomong gitu Pak. Ya kan siapa tahu hantunya nggak serem sana, cantik-cantik. Tambah serem bukan Pak? Enggak toh. Itu kalau ketemu Mas Kevin ya ditangkepi semua. Sama Mas Enli dibungkus malahan hantunya. Itu ada apa itu? Ada robot. Bukan. Oh ya itu yang warna merah. Merah. Ada yang nonton apa namanya filmnya ini kan? Tapi Korea atau Jepang ya itu ya, yang psikopat banget. Coba itu sih Pak, yang baru. Kenapa kok pindah? Mahal Pak.
pengurangan di sini. Oh ya, emang kamu biaya sendiri? Enggak, maksudnya kan dapat beasiswa cuma ya mending dibuat yang lain gitu Pak. Oh, tak kira itu tempat tinggalnya itu langsung udah disediakan gitu. Jadi kayak uang sakunya itu bersih. Jadi kita dikasih uang, terus habis itu suruh manage sendiri kayak gitu Pak. Ya gitu Pak. Iya, iya, Suruh iya. manage sendiri. Tanya lagi dong, kamu di sana sekali makan habis berapa? Saya kalau masak sebenarnya Pak, kalau nggak hedon, kalau masak sendiri itu 1 bulan dapat habisnya 20.000 yen, itu sekitar 2 jutaan. Nah, tapi kalau hedon 20.000 itu jadi berapa kali makan? Kalau yang hedon kan biasanya kayak karagi kayak gitu, terus habis itu sushi kayak gitu mungkin di budget sekali makan 800 yen, itu setara 80 ribuan lah. Masih oke lah ya. All you can eat di sini juga 100.000 sih. All you can eat di sini ada yang tabeoda yang 3.000 yen, setara 300, tapi 2 jam, terus boleh makan sepuasnya Pak, boleh semuanya, boleh dihabisin, yang penting habis. Iya, sama-sama, konsepnya sama di sini juga gitu. Tapi nggak ada pecel Pak di sini. Peluang bisnis loh harus itu. Mas Enli mau buka pecel di sana. Mas Boleh Nurkolis. itu, boleh. Nasi padang. Oh iya. Itu bisa kayaknya. Jepang pulang gimana Mas ini Mas? Nggak ada pildunnya loh pulang. Ya kan biasanya Pak, kan kemarin yang menang-menang terus kan di toko sport itu kan dipajang besar gitu Pak. Mungkin kalau kalah diturunin itu. Tapi kayak pencapaian loh itu lagi. Maksudnya kan sebelum-sebelumnya nggak pernah sejauh ini kan. Iya Pak. Dan musuhnya kan monster-monster semua. Iya. Musuh Schneider. Musuhnya Subasa. Oke, udah 20:28. Terima kasih Mas Bagas atas waktunya. Iya Pak. Oke, kita bisa closing. Teman-teman yang lain bisa open cam dulu. Kita bisa dokumentasikan buat absensi kalian. Gimana kabarnya Piala Dunia ini? Pandangannya siapa ini yang masuk 4 besar? Argentina, Portugal, Brasil, Prancis itu ya? 4 itu ya? Tapi nggak bisa Pak, harus Brasil sama Argentina harus salah satu. Oh ini ketemu di 8 besar ini ya? Argentina Brasil. Enggak deh kayaknya. Tapi antara 8 besar. Pokok ini kalau menang ketemu. Bisa ketemu Pak, bisa ketemu kalau menang. Oh. Iya. Final Argentina Portugal mungkin kak ya. Oke, yang lain bisa di open cam dulu. Termasuk Indobot Academy ini kalau nggak on cam nggak tak absen. Waduh Pak. Oh siapa ini manusia di balik Mbak Devi nih. Iya Pak. Mas Azhar Suherman, ayo bilang kalau kameranya mati lagi. 2 device Pak saya ini. Mana 2 device? Satunya mana satunya? Oh iya itu sih. Pantesan kan partisipannya banyak 20 ternyata double device semua. Iya Pak. Mbak Adven juga double device, Mbak Akbarur, Mas Fakhrul Rozi. Fakhrul Rozi 1 device ya. Oke. Oke ya, siap-siap dulu ya. Menghadap kamera semuanya. Gua ya sing sembarang kak. Gini. Coba. Bentar. WhatsApp-nya hilang. Satu kali lagi. Tadi ada yang belum menghadap kamera. Mbak Raihan. Begitu sulit. Dah. Iya, biarin. Ada kamu. Kelihatan kan?
Oke, terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Kedua.